Get on my head. Get on my head. Get on my head. Halo, selamat pagi Sobat Jitana, kembali bersama saya Dr. Ana. Dan sekarang saya lagi manfaatin waktu karena biasa ada beberapa waktu saya harus keluar untuk periksa pasien di Rumah Sakit Sentosia. Nah, saya mau nyambung sama hasil dari tes MBTI. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman sudah ada yang nonton 4 video yang menggambarkan bagaimana diri kita atau menggambarkan bagaimana orang lain atau seseorang berdasarkan tipe kepribadiannya. Nah, aku bahas lagi ya. Jadi video yang pertama adalah membedakan apakah kamu seorang introvert atau kamu seorang extrovert. Terus video yang kedua ada apakah kamu seorang yang menggunakan data atau kamu tipikal orang yang pakai intuitif ya. Terus yang ketiga, berdasarkan pengambilan keputusan, apakah kamu orang yang menggunakan pemikiran, thinking, atau kamu yang menggunakan perasaan atau feeling. Dan yang terakhir, apakah kamu orang yang teratur, terencana, itu judging, ataukah kamu orangnya yang spontan dan fleksibel atau perceiving. Aku mau klarifikasi dulu nih soal masalah kenapa aku bahas ini di video YouTube aku. Jadi tes ini tuh bukan yang pertama kali aku kerjakan di tahun-tahun ini gitu loh, atau di 5 tahun terakhir. Enggak, aku udah pernah kerjakan ini sekitar 15 tahun yang lalu. Dan waktu itu tuh aku lagi berusaha untuk milih bidang spesialisasi aku. Dan salah satu hal yang aku lakukan adalah buat aku sendiri ya, adalah ingin mencari tahu apa minat aku, terus passionnya aku itu apa. Nah, makanya aku coba cari tahu dari buku psikologi. Nah, salah satu buku psikologi yang aku beli adalah tentang tes tipe kepribadian MBTI. Jadi ini bukan karena aku mau bikin video YouTube terus bikin konten terus aku baru bagi ke kalian. Enggak, ini sama sekali nggak ada hubungan dengan itu. Sama sekali bukan kayak gabut terus aku pengen bagi share ke kalian. Karena aku emang interest banget dengan hal ini dan aku bisa ngejelasin kenapa tipe kepribadian aku suka banget bahas tentang ilmu psikologi. Oke. Terlepas dari itu, kalau apapun hasil kalian gitu, aku cuma mau ngasih tahu kalau kalian ngerasa hasil tes kalian itu nggak sama seperti yang apa digambarkan dari kode-kode itu. Misalnya kalian tuh ESFJ atau TV ESFJ kan, introvert, sensing, thinking, judging. Terus dibaca nih sama kita, kan sekarang ilmu bisa dicari mana aja kan, ada di Google, di searching, bisa dari buku-buku elektronik gitu kan. Terus kalian nemuin tuh hasil kalian kok beda, kita nggak setuju gitu loh sama hasil tes kepribadian. Yang pertama adalah kamu harus analisa dulu apakah kamu menjawab tesnya itu sesuai dengan siapa diri kamu. Ya, aku sering banget bilang itu ngaruh banget. Karena waktu pertama kali aku nguji 15 tahun yang lalu, hasilnya itu adalah aku adalah ENFJ. Terus aku ulang lagi, aku adalah ENTJ. Extrovert, depannya aja ada E. Udah beda banget sama orang yang belakangan aku tes ke diri aku sendiri adalah introvert. Nah, terus aku baca gitu loh. Jadi itu kayak pencarian tuh bukan kayak cuma setahun 2 tahun terus kamu nilai kamu aku yang ini, aku yang itu, udah pasti aku yang ini, aku pasti itu. Enggak. Aku nggak nyaranin sama sekali kamu kayak langsung ngeklaim atau ngejudge diri kamu, hasil kamu bahwa itulah kamu gitu loh. Jangan. Karena yang lebih tahu siapa kamu ya diri kamu sendiri. Pas aku lihat kok extrovert sih gitu, terus aku pelajarin dulu, terus aku berusaha nerima dulu hasilnya. Dan ketika aku pelajarin kok beda gitu loh, NFJ nggak kayak gini ya aku ya, oh gitu ya, masa aku kayak begitu sih, aku kayak gini. Nah, jadi kayak ada sesuatu yang aku ngerasa nggak relate gitu loh, nggak relate sama diri aku, nggak nyambung ya gitu, kok nggak kayak sesuai dengan diri aku gitu. Jadi kalau kamu hasilnya ENFJ atau kamu NTJ, terus kamu apa aja deh, mau ESFJ, jadi 4 kode itu kan akan ngasilin orang yang sangat berbeda gitu loh, sangat beda banget gitu loh. Antara kamu baca antara ENFJ dengan INFJ itu udah beda, antara ENFP dengan INFP itu juga udah beda. Jadi kalau kamu ngerasa itu kok nggak aku ya
kalau kamu tertarik ya pengen cari tahu siapa kamu, ya kamu jangan puas dengan hasil tes itu terus kamu langsung merasa aku kayak gini ya, emang aku kayak gini ya gitu. Kamu harus bertanya sama diri kamu sendiri, emang kamu kayak gitu nggak gitu. Nah kalau misalnya kamu ngerasa kok beda, ini nggak sesuai, kamu ulang lagi tesnya. Dan kamu, ya itu aku bilang konsep dari ngisi tes ini, ya walaupun aku bukan psikolog atau bukan psikiater ya, kalau menurut aku setelah aku pelajarin adalah kamu isi berdasarkan apa yang biasa kamu lakukan sehari-hari gitu loh, apa yang biasa apa adanya kamu gitu loh, bukan apa yang kamu harapkan. Kayak misalnya gini, aku berharap aku bisa senang berada di keramaian gitu, aku berharap aku bisa merasa nyaman untuk bicara depan banyak orang. Actually I'm not gitu loh, sebenarnya aku enggak gitu loh, tapi aku belajar untuk seperti itu. Nah belajarnya untuk seperti itu bukan itu jawabannya, justru gimananya kita sebenarnya adalah kita orang yang gak nyaman gitu loh berada di keramaian. Kita sebenarnya orang yang kayaknya cepat lelah kalau berada di keramaian, dan kita nggak terlalu suka berlama-lama di keramaian misalnya. Ya itu kita introvert gitu. Jadi kayak apa ya, ngebuka diri kamu secara jujur dan apa adanya tes ini. Jadi kalau kamu nggak jujur, tapi kalau kamu berusaha untuk aku ingin jadi seperti itu, bukan jadi seperti itu yang kamu jawab, tapi siapa adanya kamu gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi aku sampai pada setelah bertahun-tahun ya, kan 15 tahun itu cukup lama ya maksudnya, sampai pada satu kesimpulan bahwa tes ini akan menjadi akurat kalau cara ngisinya juga akurat gitu. Cara ngisinya adalah kamu mengisi sesuai dengan apa adanya kamu, bukan topeng yang ingin kamu bentuk, bukan topeng. Itu bukan berarti negatif ya kan, karena kita ini nggak mungkin bawa sifat asli kita selalu di setiap tempat gitu loh, karena orang selalu berusaha untuk beradaptasi. Jadi kalau dia di tempat pekerjaan sama dia di persahabatannya sama dia di rumahnya, ya pasti dia akan beda gitu loh. Tuntutannya seperti itu gitu loh. Jadi gini, aku ulang lagi. Jadi kita itu pasti akan menyesuaikan diri, beradaptasi. Kamu sebagai seorang, anggaplah misalnya kamu seorang nakes gitu, seorang bidan atau seorang dokter. Yang nggak mungkin kamu sama seperti ketika kamu berada di rumah. Ya nggak mungkin sama. Kalau sama aneh malah. Karena kan namanya kamu ada di tempat kerja, berarti yang dituntut adalah profesionalisme kan. Kalau profesionalisme kayak berarti kamu nggak bisa bawa sifat kamu yang ada di rumah ke tempat pekerjaan. Nah itu sesimpel itu. Tapi MBTI itu tidak menjawab apa yang ingin kamu munculkan di tempat pekerjaan kamu. Dia menjawab siapa diri kamu gitu loh. Dia akan menjawab siapa diri kamu. Aku terus terang akan membuat kalian tuh berulang bertanya gitu loh, sebenarnya seberapa penting sih gitu, seberapa penting tes ini dan seberapa besar manfaat tes ini gitu ya. Oke, aku mulai dari bahwa tidak semua orang, aku akan sampai pada satu kesimpulan yang sangat kontroversial, tapi aku akan dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua orang tertarik untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Bahwa nggak semua orang punya kemampuan, pertama, kemauannya belum tentu, mau aja belum tentu. Banyak orang justru lebih senang kepoin hidup orang lain, lebih senang mau tahu gimana orang lain, tapi nggak banyak orang yang pengen tahu siapa dirinya gitu loh. Aku ada bilang bahwa ada mungkin sekitar cuma 4 doang tipe kepribadian yang memang mereka tipikal pemikir dan mereka emang lebih senang untuk mencari tahu siapa dirinya. Oke, adalah orang-orang yang suka mengeksplorasi tentang psikologi gitu. Jadi aku tuh mau ketawa kalau orang bilang kamu bikin YouTube cuma buat jadi motivator atau apa. Nggak make sense untuk orang EFP dan FJ, karena buat mereka nggak penting untuk jadi motivator atau apa, karena memang secara natural mereka seperti itu gitu. Kayak kamu mau jadi ketua kelompok ya karena kamu pengen jadi ini kan, jadi dominan dilihat sama orang-orang, kamu pengen itu, karena ya memang secara natural. Kayak NTJ itu secara natural memang dia akan cenderung pengen jadi pemimpin. Dia baik kalau ada tugas ya, kalau bisa dia yang pegang jadi ketua, pegang jadi tanggung jawab tertinggi atau apa gitu, karena secara natural mereka
tipikal seorang pemimpin. Dan kalau mereka pengen jadi kayak gitu ya menurut aku negatif aja sih kalian, kalau kalian nganggap dia kayak pengen dominan, kayak pengen menguasai. Jadi aku udah bilang tes MBTI yang aku kerjakan ini bukan tes yang aku kerjakan cuma 1 kali. Mungkin kalau dijumlahin nggak terasa tuh udah puluhan kali aku ngerjakan tes kepribadian itu, dan dari berbagai sumber, mau dari yang elektronik maupun dari yang manual atau buku. Jadi ya kalau kamu emang tertarik untuk mencari siapa diri kamu, mencari tahu siapa diri kamu, ya kamu harus ngulang tes-tes itu menurut aku. Dan kamu harus mengeksplorasi, ngebaca lagi teori-teorinya, kayak misalnya mencari tahu ISFJ itu kayak gimana sih, ESFJ kayak gimana sih, STJ kayak gimana sih. Nah, tapi memang 2 tipe kepribadian ini, INFJ dan INFP itu bakalan tertarik dengan sendirinya untuk mencari tahu dan mengeksplorasi tentang psikologi manusia, terutama INFJ sih. Kalau INFJ itu dia suka mempelajari orang lain, psikologi orang lain, kepribadian orang lain. Kalau INFP dia lebih suka ke dirinya sendiri, itu loh, mengeksplorasi diri mereka sendiri sehingga mereka bisa memanfaatkan sisi-sisi positif mereka untuk orang lain. Dan aku ngerasa kalau misalnya beberapa dari kalian memang gak tertarik, ya mungkin kalian memang tipe kepribadian yang tidak suka dengan MBTI, karena ada tipe kepribadian yang memang gak suka gitu loh untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri, merasa tidak nyaman untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Dan itu nggak negatif ya, karena itu naturalnya kalian gitu. Dan memang kalau di searching gitu ya, misalnya di YouTube, rata-rata yang ngebahas tentang tipe kepribadian itu, aku sih ngelihat itu rata-rata orang luar gitu loh, di luar negeri. Artinya ilmu ini mungkin bukan ilmu yang familiar gitu di Indonesia, karena orang ya kamu coba kalau dimatiin lagi, nanti aku kasih tahu lagi tips-triknya bagaimana kamu bisa memanfaatkan tes kepribadian MBTI itu untuk keseharian kamu, untuk masa depan kamu, untuk ya mungkin banyak hal ya, untuk lingkungan kamu dan rencana-rencana kamu ke depan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Cerita Ana. See you. Get on my head. Get on my head.